Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari cahaya, pernahkah engkau menatap cermin hati dan bertanya, bagaimana akhlakku di hadapan Allah? Kita sering berbicara tentang amal, ibadah, dan ilmu. Namun jarang kita menyelami tadabbur akhlak, merenungi getaran halus di balik setiap perbuatan kita. Akhlak bukan sekadar sopan santun, bukan pula wajah yang selalu ramah. Akhlak adalah cahaya yang memancar dari hati yang mengenal Allah. Mari bersama kita menyelam ke samudera rahasia jiwa ini. Tadabbur berasal dari kata dabara, yang berarti melihat ke balik sesuatu, menyelami makna terdalam dari apa yang tampak. Dan akhlak berasal dari kata khuluq watak, sifat atau tabiat jiwa. Jadi, tadabbur akhlak adalah sebuah perjalanan ke dalam diri, untuk melihat dari mana datangnya sebuah niat, mengapa amarah bisa muncul, dan untuk siapa senyum itu kita berikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya banyak pertentangan. Jika Al-Quran saja diminta untuk kita tadaburi, lalu bagaimana dengan akhlak, yang sejatinya adalah buah dari pemahaman Al-Quran itu sendiri? Akhlak adalah cermin ruhani kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Inilah rahasia besar di balik risalah beliau. Bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi untuk menyempurnakan jiwa manusia, agar ia menjadi cermin bagi keindahan Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, akhlak adalah keadaan jiwa yang menetap, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan tanpa perlu berpikir panjang. Ini artinya, akhlak bukanlah perilaku sesaat, tetapi watak yang telah menyatu dengan diri kita. Seseorang tidak bisa berpura-pura berakhlak mulia, sebagaimana air tidak bisa berpura-pura basah. Ia adalah ekspresi asli dari apa yang ada di dalam hati. Coba kita lihat akhlak dalam pandangan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang bertakwa itu? Allah menjelaskannya di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Perhatikan, wahai jiwa, tanda orang bertakwa bukan hanya pada panjangnya sujud, tetapi pada lembutnya hati. Menahan marah adalah akhlak batin, memaafkan adalah akhlak ruhani, dan berbuat ihsan adalah akhlak ilahi. Inilah esensi dari tadabbur akhlak, melihat bagaimana setiap sifat kita mencerminkan keadaan jiwa di hadapan Allah, dan puncak dari teladan akhlak adalah Rasulullah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak beliau, beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah tidak hanya membaca ayat, tetapi beliau menjadi ayat itu sendiri dalam setiap perbuatannya. Setiap senyumnya adalah rahmat, setiap diamnya adalah zikir, dan setiap tangisnya adalah doa untuk umatnya. Dalam kitab Al-Shifa karya Qadi Iyad disebutkan, Rasulullah adalah manusia paling lembut hatinya, paling jujur lisannya, dan paling dermawan tangannya. Maka, mentadaburi akhlak Rasulullah adalah mentadaburi cinta, karena setiap akhlaknya adalah pantulan kasih sayang Allah di muka bumi. Lalu dari mana datangnya akhlak yang indah ini? Para sufi sepakat, akar dari setiap akhlak baik adalah kebersihan hati. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, akhlak adalah buah dari hati yang bersih. Jika hati kotor, maka tidak akan lahir darinya kebaikan. Hati yang penuh ria tidak akan bisa melahirkan keikhlasan. Hati yang diselimuti iri dengki tidak akan bisa merasakan ketenangan. Dan hati yang terbelenggu cinta dunia tak akan mampu melahirkan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, tadabbur akhlak pada dasarnya adalah proses membersihkan hati dengan air zikir, sehingga setiap perilaku kita menjadi pantulan dari kebeningan jiwa itu. Di antara semua akhlak, ada satu yang menjadi puncaknya, yaitu sabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Sabar adalah mahkota akhlak. Ia bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan batin yang lahir dari keyakinan yang kokoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sabar adalah tiang bagi iman, dan iman adalah tiang bagi hati. Barang siapa kehilangan sabar, maka runtuhlah imannya. Tadabbur akhlak mengajarkan kita bahwa setiap kali kita diuji, Allah sedang mengukur kedalaman sabar kita. Dan disitulah letak kemuliaan akhlak, bukan pada keberhasilan semata, tapi pada keteguhan kita dalam menghadapi ujian. Terakhir, mari kita pahami hubungan antara akhlak dan adab. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, perbaikilah adabmu di hadapan Allah, maka Allah akan membuka bagimu rahasia makrifat. Akhlak adalah akar dari cinta, dan adab adalah bunga dari cinta itu. Tanpa adab, akhlak kehilangan keindahannya. Tanpa akhlak, adab kehilangan maknanya. Para arifin menempuh jalan adab agar akhlak mereka tumbuh subur. Mereka tidak hanya berbicara lembut, tetapi juga menjaga hati agar tidak tergores oleh rasa sombong. Mereka tidak sekadar berbuat baik, tetapi menjaga niat agar tetap murni untuk Allah semata. Semoga renungan ini bisa menjadi cahaya bagi kita semua dalam memperbaiki diri. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampaikan juga komentar yang membangun agar tayangan berikutnya bisa lebih baik dan bermanfaat. Niatkan semua ini sebagai ibadah, agar Allah ridho dan menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.